Assalamualaikum. Kemarin teman-teman tuh beberapa nanya sama saya, eh, yang bagus tuh mana? Java atau PHP atau bahasa pemrograman lain ya? Nah, ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Saya menguasai keduanya. Saya sudah lama menggunakan keduanya. Dua ya. Terus yang harus dikuasai itu yang mana? Yang bagus untuk buat aplikasi yang mana? Kalau saya, kita lihat goal kita ke depan. Goal kita itu apa sih? Goal kita ke depan adalah bikin aplikasi web, terus bikin Android, ya. Nah, kita lihat apa yang persamaan di kedua sisi yang akan kita buat itu. Nah, oke, saya sudah mengarah ke Java. Jadi, kalau teman-teman eh, secara awal memang yang lebih mudah dipelajari itu PHP ya. Membutuhkan resource yang ringan, sementara ini Java ini berat, kata sebagian orang. Kenapa seperti itu? Ya, pengalaman saya saja, requirement minimum itu RAM 4 GB itu baru kita merasa smooth ya untuk develop aplikasi berbasis Java. Nah, tapi ada satu lagi yang akan kita pelajari, itu kita akan membuat aplikasi Android, dimana kita ketahui development Android base-nya adalah Java. Nanti di sana ada Kotlin, itu pun masih pengembangan dari penyempurnaan sintaknya Java. Jadi bayangin kalau dari awal kita belajar PHP dulu ya, maka yang harus kita pelajari itu berapa? Untuk bikin web itu pertama ada HTML, kemudian ada JavaScript, kemudian ada CSS, sudah 3 ya. Terus kemudian untuk backendnya sendiri nanti kita bisa pakai PHP, ada 4. Nah, kemudian untuk Android, teman-teman juga harus belajar lagi hal baru, yaitu Java atau Kotlin. Berapa itu? Berapa? Ada 5 ya, ada 5 bahasa pemrograman yang teman-teman harus kuasai. Tapi kalau kita memilih Java, maka web aplikasi backendnya kita menggunakan apa? Java, Android kita menggunakan Java, untuk tampilan HTML, terus CSS, JavaScript. Hanya 4. Oke, kita berhemat satu proses ya, satu proses belajar ya. Jadi akan lebih cepat. Dan pengalaman saya untuk era sekarang ini, antara belajar PHP dulu sama belajar Java dulu, kemudian kita harus belajar Java untuk buat aplikasi Android, itu lebih enak kita itu belajar Java kemudian PHP. Jika nanti pekerjaan yang harus kita buat adalah PHP. Karena apa? Di Java ini kita diajari untuk berpikir secara objek ya. Nah, jadi terstruktur apa yang kita buat. Kalau di PHP suka-suka banget. Sudah ada framework, itu pun framework yang sudah objek. Di sana banyak hal-hal yang sudah diotomasi. Jadi kita kalau ingin jadi programmer yang long life, maksudnya jangka panjang gitu ya, bukan untuk sekedar hanya bisa, maka saya sarankan belajar Java dulu, jangan PHP. Itu pertama. Jadi yang bagus kalau menurut saya Java. Karena apa? Karena kita akan lebih menguasai bahasa pemrograman lain dengan mudah. Itu pertama. Terus kenapa sih nyaranin Java? Karena seperti ini. Analoginya itu yang paling pas itu kalau Java itu bus, PHP itu sedan. Misi kita adalah mengangkut orang. Oke, sedan itu kita lihat sendiri ya, bisa kenceng, startnya bisa langsung kecepatan tinggi, bisa lewat di jalan kecil, tapi jika terjadi kecelakaan, jika muatan yang harus dibawa besar, banyak, nah disitulah pengalaman saya
ketika kita membuat aplikasi berbasis PHP, ya jadi cepat, tidak ada masalah, bagus, kebutuhan kita terpenuhi. Tapi dari sisi safety, ketika ada tabrakan, ini analogi yang saya alami ya selama bertahun-tahun ya. Kalau teman-teman lihat berita-berita tentang website dihack, aplikasi dibobol, itu yang mana? Paling banyak adalah berbasis PHP. Terus berbasis Java itu kalau kita tadi analogikan dengan bus itu kenapa? Bus itu gede, butuh jalan yang besar, tapi muatannya banyak. Mesin yang digunakan juga gede. Artinya kita bisa membuat suatu aplikasi yang skalanya itu besar. Nah, kita ini instansi yang gede. Levelnya kantor dengan banyak data. Nah, di sana nanti Java akan berperan, karena secara lahir Java itu memang diperuntukkan untuk hal-hal yang besar. Jadi ya nggak salah ngangkut satu orang dengan Java sama ngangkut satu orang dengan PHP. Sama-sama proses, jadi bisa keduanya dipakai, tapi ada plus minusnya. Java itu dari awal kalau oleh orang itu dikatakan berat, ya memang berat. Beratnya butuh spesifikasi server sama notebook untuk develop, itu RAM-nya ya 4 GB lah kalau sekarang. Tapi rata-rata notebook keluaran sekarang, kalau teman-teman nggak usah lagi mikir ini berat ini enggak, sudah rata-rata 4 GB, bahkan 8 GB itu sekarang sudah sebagai default. Kalau zaman saya dulu RAM 2 GB itu udah gede ya, makanya untuk belajar Java itu agak berat, tapi sekarang itu sudah bukan alasan. Oke, ini saya tidak sedang posisi seperti ini, mana yang baik, mana yang nggak baik. Keduanya adalah tools, bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk membuat aplikasi. Sementara kalau kita keluar sedikit lagi, di luar itu masih banyak sekali bahasa pemrograman yang juga mengunggulkan dirinya masing-masing. Jadi kita harus kembali ke goal kita. Goal kita membuat web aplikasi sama membuat Android. Jadi tadi seperti saya sampaikan di awal, kita berhemat dengan pelajaran. Kalau kita itu startnya dari belum bisa bahasa pemrograman ya. Jadi ini pengalaman saya dan saya share ke teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau belajar PHP setelah kenal Java, mudah sekali. Karena PHP sekarang di versi 7 itu rata-rata sintaknya itu mendekati sintaknya Java. Lihat deh nanti, buktiin omongan saya. Dan semua bahasa pemrograman sekarang menuju ke sintak yang sederhana ya. Nanti teman-teman kalau lingkungannya hanya Java sama PHP, enggak, itu masih selebar daun kelor. Masih ada daun talas yang lebih gede, yaitu kisruh antara Java dengan Python. Itu lebih ribet lagi ketika untuk kelas enterprise terkait dengan pengolahan data yang jumlahnya sangat gede. Jadi kita fokus sama goal kita dulu sekarang. Kita akan membuat suatu web aplikasi dan Android. Yang di sana masih kita bisa tidak terlalu banyak yang dipelajari, yaitu kita menggunakan Java. Alasannya ini, telelearning ini saya memilih Java ya. Oke, pertanyaannya sudah saya jawab satu persatu. Nanti akan saya lanjutkan mengenai nih. Kenapa sih bukan Java tapi Kotlin yang dipakai di Android? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, di telelearning kita sekarang kita tetap pakai Java ya, bukan Kotlin. Nah, nanti untuk Kotlin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nah, nanti teman-teman baru akan membedakan. Kalau di awal-awal kita akan merasa fanatik ya sama sebuah bahasa pemrograman, tapi kita lihat dulu goal kita itu apa. Oke.